Di sebuah kota besar yang gemerlap, tinggallah seorang remaja bernama Reyhan, anak sematawayang dari pasangan pengusaha sukses, Pak Ardi dan Bu Laras. Rumah mereka seperti istana, 3 lantai, dengan taman luas, kolam renang, dan garasi yang berisi mobil-mobil mewah. Setiap pagi, sopir pribadi mengantar Reyhan ke sekolah internasional dan setiap pulang sekolah, ia sudah disambut dengan makanan dari restoran mahal. Reyhan memiliki segalanya, barang-barang branded, gadget terbaru, bahkan uang jajan yang jumlahnya bisa mencukupi kebutuhan hidup satu keluarga selama sebulan. Tapi, semua itu membuat Reyhan tumbuh menjadi pribadi yang sombong, dingin, dan egois. Di sekolah, ia memandang rendah teman-teman yang tidak sekaya dirinya. Ia sering meledek anak-anak beasiswa karena baju mereka tak bermerek atau karena naik angkot. Sekolah kayak gini bukan tempat buat orang kere, katanya suatu kali dengan tawa mengejek, membuat seorang siswa perempuan menangis diam-diam di pojok kelas. Tak hanya di sekolah, sikap buruk Reyhan juga terlihat di lingkungan rumah. Saat pembantunya salah menghidangkan makanan, ia langsung memarahi dengan kata-kata kasar. Ketika tetangganya yang sederhana meminta bantuan karena anaknya sakit, Reyhan malah menyuruh satpam menutup pagar. Suruh mereka cari bantuan di tempat lain. Aku bukan sumbangan berjalan, ucapnya kepada satpam dengan wajah kesal. Ayah dan ibunya tahu sifat buruk Reyhan, tapi mereka terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan hanya menasihati sambil lalu. Dia masih muda, nanti juga berubah sendiri, ujar ayahnya suatu malam saat ibunya mulai resah dengan perubahan sikap anak sematawayangnya. Namun perubahan itu tak pernah datang, justru kesombongan Reyhan makin menjadi-jadi, hingga suatu hari langit kemewahan itu mulai retak. Salah satu perusahaan milik ayahnya diberitakan terlibat kasus hukum. Wartawan mulai berdatangan. Saham perusahaan anjlok, rumah mulai dipenuhi surat tagihan. Reyhan awalnya tak mengerti. Ia pikir semua akan baik-baik saja. Ia masih meminta dibelikan sepatu baru seharga jutaan rupiah, namun hari demi hari keadaan makin mencekam. Sopir dan pembantu mulai satu persatu mengundurkan diri, mobil-mobil mewah dijual. Reyhan mulai marah, menuduh semua orang berkhianat. Ia menolak menerima kenyataan bahwa keluarganya sedang terpuruk, kemudian bencana yang lebih besar datang. Saat perjalanan bisnis terakhir keluar kota, ayah dan ibunya mengalami kecelakaan mobil. Kabar duka itu datang pada pagi yang dingin. Reyhan yang baru bangun tidur hanya bisa terdiam mendengar kabar bahwa kedua orang tuanya meninggal di tempat. Semua seperti mimpi buruk. Rumah itu menjadi sepi, dingin, kosong. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara kendaraan, tak ada lagi makanan mewah, tak ada lagi kartu ATM yang penuh saldo. Yang tersisa hanyalah Reyhan, remaja 17 tahun, yatim piatu, miskin, dan sendirian. Beberapa hari setelah pemakaman, pengacara keluarga datang membawa kabar. Seluruh aset disita untuk membayar utang dan kasus hukum perusahaan. Reyhan tidak mewarisi apapun. Bahkan rumah tempat ia tinggal akan segera disita. Ia mencoba menghubungi kerabat, teman orang tuanya, bahkan teman-teman sekolahnya, tapi tak satu pun yang mengangkat telepon. Semua seolah lenyap. Reyhan akhirnya benar-benar sendiri. Malam itu, ia duduk di teras rumah yang akan ia tinggalkan esok pagi. Hujan turun perlahan. Ia menatap langit gelap dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reyhan menangis. Bukan karena kehilangan barang mewah, tapi karena ia tak pernah tahu betapa berharganya cinta dan kebaikan yang dulu ia abaikan. Pagi itu Reyhan berdiri terpaku di depan rumah yang dulu menjadi istananya. 2 petugas berseragam dari pengadilan mengetuk gerbang, meminta ia keluar. Kami minta maaf, tapi sesuai putusan rumah ini harus segera disegel, kata salah satu dari mereka dengan suara datar. Reyhan hanya membawa sebuah ransel kecil. Isinya beberapa baju, dompet kosong, dan 1 foto keluarga yang ia selipkan diam-diam malam sebelumnya. Ia melangkah perlahan, menyusuri trotoar kota yang dulu hanya ia lewati dari balik kaca mobil mewah. Kini, itulah dunia barunya. Awalnya Reyhan mencoba tinggal di rumah temannya, tapi pintu tak dibuka. Bahkan beberapa ada yang pura-pura tak mengenalnya.
"Maaf, orang tua kami lagi nggak izinin terima tamu," jawab seorang temannya lewat pagar. Tatapan mereka berbeda sekarang, seolah Rayhan hanyalah benalu yang tak pantas didekati. Hari berganti. Hari. Rayhan mulai tidur di taman kota, di bangku besi panjang dengan jaket tipis menutupi tubuhnya yang menggigil. Untuk makan, ia mengandalkan sisa roti yang dibuang di tempat sampah. Air minum ia ambil dari kran umum di taman bermain. Ia sempat mencoba melamar pekerjaan di warung kecil, tapi tak ada yang percaya pada remaja yang terlihat lusuh, lemas, dan tak punya KTP. "Anak jalanan, mau kerja apa?" celetuk salah satu pemilik warung. Rasa lapar mulai jadi teman sehari-hari, rasa malu berubah jadi luka yang diam-diam menggerogoti hatinya. Kadang ia hanya duduk diam berjam-jam, memikirkan kehidupannya dulu. Dulu ia bisa marah hanya karena steaknya terlalu matang. Kini ia menangis karena tak punya uang Rp1.000 untuk membeli nasi bungkus. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Rayhan berlindung di emperan toko. Tubuhnya menggigil dan perutnya melilit kelaparan. Disitulah ia bertemu dengan seorang pria tua yang membawa gerobak sampah. Pria itu menghampiri Rayhan dengan wajah iba. "Kamu kenapa, nak?" tanya pria. Itu lembut. Rayhan awalnya diam. Tapi pria tua itu tetap duduk di sampingnya, membuka kantong plastik kecil dan mengeluarkan 2 bungkus nasi. "Nih, ambil 1, masih hangat." Dengan ragu, Rayhan menerimanya. Nasi itu hanya berisi tempe dan sayur, tapi baginya rasanya seperti makanan ternak yang pernah ia makan. Ia makan dengan lahap, tanpa berkata-kata. Setelah habis, ia baru bisa menatap pria itu dan berbisik, "Terima kasih." Pria tua itu tersenyum. "Namaku Pak Darto. Kalau kamu nggak punya tempat tinggal, ikut aku aja. Aku biasa ngumpulin barang bekas. Nggak mewah, tapi cukup buat makan." Rayhan terdiam. Di dalam kepalanya berkecamuk rasa malu dan tak percaya. Pria yang dulu pasti akan ia hina karena bau sampah dan pakaian lusuh, kini menolongnya tanpa bertanya siapa dia. Dunia seperti berbalik arah. Malam itu Rayhan ikut Pak Darto ke gubuk kecil di pinggiran kota, dekat tempat pembuangan sampah. Tempatnya sempit dan panas, tapi bersih dan tenang. Pak Darto memberinya selimut tipis dan bantal tua. Beberapa hari kemudian, Rayhan mulai ikut Pak Darto memulung. Mereka berjalan dari gang ke gang, menyusuri pasar dan perumahan. Awalnya Rayhan jijik, malu, dan nyaris pingsan saat harus mengangkat kantong plastik yang bau. Tapi lambat laun ia mulai terbiasa. Setiap sore mereka menjual barang bekas ke pengepul. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan 2 kali sehari. Rayhan mulai belajar arti kerja keras, bukan sekadar kotor dan capek, tapi bagaimana manusia bisa tetap berdiri meski hidup menghantam dari segala arah. Di sela-sela waktu, Pak Darto sering mengajak Rayhan berbincang. Ia menceritakan kisah hidupnya. Dulu ia juga punya keluarga, tapi ditinggal istri dan anak karena bangkrut. Yang tersisa hanya rasa syukur dan keyakinan. Kalau kita baik sama hidup, hidup akan baik sama kita, katanya suatu malam sambil menatap langit gelap. Kata-kata itu terngiang di kepala Rayhan selama berminggu-minggu. Ia mulai menulis catatan kecil di buku lusuh yang ia temukan di tempat sampah. Ia menulis tentang perubahan, tentang kesalahan masa lalu, dan tentang mimpinya untuk bangkit. Kini Rayhan bukan lagi anak orang kaya yang sombong. Ia hanyalah anak muda 17 tahun, berpakaian lusuh, berjalan menyusuri lorong kota dengan karung goni di punggung, tapi dengan hati yang mulai belajar bersyukur dan peduli. Ia belum tahu kemana takdir akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rayhan tahu ia ingin jadi manusia yang lebih baik. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Rayhan bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengusap wajahnya yang masih lelah dan bangkit dari tikar tipis di sudut gubuk milik Pak Darto. Walau tidur tak pernah nyenyak di tempat seperti itu, hari itu terasa berbeda. Ada semangat kecil yang tumbuh di dalam hatinya, semacam dorongan untuk tidak selamanya berada di posisi ini. Sudah hampir 2 bulan Rayhan hidup sebagai pemulung bersama Pak Darto. Setiap hari mereka menyusuri kota, mencari botol plastik, kardus bekas, dan barang-barang rongsok yang bisa dijual.
Walau penghasilannya pas-pasan, Raihan mulai terbiasa. Ia bahkan tak lagi merasa jijik atau malu. Ia tahu kerja keras tak akan pernah merendahkan martabat, justru menyelamatkan harga diri. Suatu siang saat mereka beristirahat di bawah pohon rindang di pinggir jalan, Raihan melihat seorang anak kecil menjual gorengan. Anak itu kira-kira berusia 10 tahun, tubuhnya kurus, matanya sayu. Tapi yang membuat Raihan terpaku adalah semangatnya menawarkan dagangan dengan senyum. Raihan menghampirinya. "Namamu siapa?" tanya Raihan. "Rafa, Mas," jawab anak itu sambil menyodorkan plastik gorengan. "Ini 5.000 3 biji, tapi kalau Mas nggak punya uang, ambil aja. Aku sering kayak gitu kok," katanya sambil tersenyum. Raihan tertegun. Bocah kecil yang miskin justru memberi dengan ikhlas, tanpa takut rugi. Hatinya seperti ditampar pelan. Ia pun membeli 3 biji gorengan dengan uang receh yang ia kumpulkan. "Kenapa kamu jualan sendiri?" tanya Raihan lagi. "Ayahku sakit. Ibuku ninggal waktu aku kecil. Jadi aku bantu ayah," jawab Rafa sambil tetap tersenyum. Sejak hari itu, Raihan sering duduk bersama Rafa setelah memulung. Mereka berbagi cerita, bahkan kadang berbagi makanan seadanya. Dari bocah kecil itu, Raihan belajar arti ketulusan yang sebenarnya. Bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar niat untuk memberi dan bertahan. Suatu malam, Raihan mengutarakan niatnya pada Pak Darto. "Pak, saya pengen berubah lebih jauh. Saya pengen belajar sesuatu, apa saja, biar bisa kerja yang lebih baik nanti." Pak Darto mengangguk pelan. "Kamu masih muda, Raihan. Tuhan belum selesai menulis ceritamu. Kalau kamu niat belajar, ada tempatnya. Di masjid dekat stasiun, mereka buka kelas gratis buat anak jalanan. Belajarnya malam biar bisa kerja siang." Esok malamnya, Raihan datang ke masjid itu. Ia duduk bersama belasan remaja lain, sebagian besar juga hidup di jalanan. Ada yang jadi pengamen, ada yang jadi tukang parkir, tapi semua punya keinginan yang sama, ingin berubah. Guru di kelas itu adalah seorang ustaz muda yang ramah. Ia tak pernah bertanya asal-usul, hanya memberi semangat. Di sana, Raihan belajar membaca ulang huruf-huruf yang dulu ia abaikan saat sekolah. Ia belajar berhitung, menulis, dan bahkan mulai mengenal internet dari laptop bekas milik masjid. Hari-harinya mulai terisi lebih bermakna. Siang ia memulung, malam ia belajar. Di sela waktu, ia membaca buku bekas yang ia temukan di tempat sampah atau dipinjam dari perpustakaan masjid. Salah satu buku yang paling mengubah pikirannya adalah buku tentang kisah para pengusaha sukses yang bangkit dari nol. Raihan mulai menulis mimpi di buku catatannya. "Aku ingin punya usaha kecil. Aku ingin bantu orang miskin. Aku ingin orang mengenal aku bukan karena masa laluku, tapi karena kerja kerasku." Setiap malam ia membaca ulang mimpinya sendiri. Dan setiap kali ia lelah di jalan, ia menatap catatan kecil itu dan kembali berjalan. Suatu sore saat Raihan sedang memulung di pasar, ia menemukan keranjang buah bekas yang masih cukup kuat. Mendadak muncul ide, kenapa tidak aku manfaatkan untuk jualan? Esok harinya, ia pinjam uang 50.000 dari Pak Darto untuk membeli beberapa buah dan minuman dingin. Ia mulai berdagang kecil-kecilan di pinggir trotoar, tepat di dekat lampu merah. Dengan suara pelan dan senyum yang masih canggung, ia menawarkan, air dingin 1.000, buah potong 2.000. Awalnya pembeli hanya lewat, tapi hari demi hari, orang mulai mengenalnya. Ia tidak menjual mahal, tidak menipu, dan selalu sopan. Uangnya mulai terkumpul perlahan. Ia menabung setiap malam, bukan untuk beli barang mewah, tapi untuk memperbesar usahanya. Di tengah kehidupan yang keras dan penuh ujian itu, Raihan mulai melihat secercah cahaya. Bukan cahaya dari lampu kota, tapi dari dalam dirinya sendiri. Cahaya yang tumbuh karena ia belajar menerima, belajar berubah, dan belajar menghargai hidup. Mungkin dulu ia kehilangan segalanya, tapi kini Raihan sadar bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah kemewahan, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berguna bagi orang lain. Dan ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Matahari pagi menyinari jalanan kota. Raihan yang dulu hanya hidup dari sisa makanan, kini terlihat duduk rapi di samping keranjang dagangannya. Meski usahanya masih sederhana,
hanya buah potong, air mineral, dan kadang keripik. Raihan selalu merapikan barang dagangannya, menjaga kebersihan, dan menyambut pembeli dengan sopan. Hari demi hari, orang-orang mulai memperhatikan. Seorang ibu rumah tangga yang biasa lewat mulai jadi pelanggan tetap. Seorang ojek online sering mampir beli minuman. Bahkan beberapa anak sekolah sering menyapa, "Mas Raihan, ada semangka dingin nggak?" Namun hari itu, nasib mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya. Saat matahari mulai condong ke barat, Raihan melihat sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempat ia berdagang. Dari dalam keluar seorang pria setengah baya berjas rapi, wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan langkahnya penuh percaya diri. Ia menghampiri Raihan dan melihat-lihat dagangannya. "Ini jualan kamu sendiri?" tanya pria itu. Raihan mengangguk. "Iya pak, buah potong sama air dingin. Mau coba pak?" Pria itu tersenyum dan membeli 1 bungkus buah. Ia duduk di bangku trotoar, menikmati potongan semangka sambil terus memperhatikan Raihan. "Kamu masih sekolah?" "Dulu pak, sekarang belajar di masjid malam hari, siangnya jualan atau mulung." Pria itu mengangguk pelan, tampak kagum. "Namamu siapa?" "Raihan." "Raihan, saya Rendra. Saya punya usaha catering dan toko buah. Sudah lama cari orang jujur buat bantu usaha." "Kamu tertarik kerja sama saya?" Raihan terdiam, matanya membesar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. "Tapi pak, saya nggak punya ijazah. Saya cuma anak jalanan. Saya dulunya, ya, orangnya nggak baik. Dulu saya sombong, pelit, nggak peduli orang lain." Pak Rendra tersenyum tipis. "Justru karena kamu berubah dan jujur, itulah saya tertarik. Saya nggak butuh orang sempurna. Saya butuh orang yang mau belajar dan punya hati yang baik." Raihan hampir meneteskan air mata. Bukan karena tawaran kerja, tapi karena untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, ada seseorang yang percaya padanya. Esoknya, Raihan diajak ke toko buah milik Pak Rendra. Tempatnya besar, bersih, dan dipenuhi berbagai jenis buah dari seluruh Indonesia. Di sana, ia diajarkan cara memilah buah yang bagus, mengatur stok, melayani pembeli dengan senyum, hingga mencatat transaksi dengan sistem komputer sederhana. Awalnya Raihan gugup, tapi ia cepat belajar. Ia datang lebih awal dari pegawai lain, pulang paling akhir. Ia bahkan mencatat semua kesalahan agar tidak mengulanginya. Dalam 2 bulan, ia dipercaya mengurus 1 meja penjualan sendiri. Pak Rendra memperhatikannya dari jauh. Ia tahu Raihan bukan sekadar anak jalanan, ia adalah anak muda yang tumbuh melalui penderitaan dan bertahan dengan kekuatan tekad. Tak hanya itu, Raihan mulai menyisihkan penghasilannya bukan hanya untuk tabungan, tapi juga untuk membantu Rafa, bocah penjual gorengan yang dulu menolongnya. Ia membelikan Rafa tas sekolah baru dan membantu membayar biaya pengobatan ayahnya yang sakit. Suatu malam saat duduk di kamar kos kecilnya yang sudah agak layak, Raihan membuka buku catatan impiannya. Ia melihat daftar yang pernah ia tulis. "Aku ingin punya usaha kecil. Aku ingin bantu orang miskin. Aku ingin orang mengenal aku bukan karena masa laluku, tapi karena kerja kerasku." Ia mencoret satu persatu sambil tersenyum. Mimpinya perlahan mulai menjadi kenyataan, namun kejutan datang lagi. Beberapa minggu kemudian, Pak Rendra mengajak Raihan makan malam di sebuah restoran kecil. "Raihan, saya ini dulu juga bukan orang berada. Saya tahu rasanya dihina, diremehkan, dan jatuh bangun. Tapi saya percaya hidup itu seperti tanam pohon. Kalau kita rawat, nanti akan berbuah." Raihan mengangguk pelan. "Saya tidak punya anak. Usaha saya akan berhenti kalau saya pergi. Tapi saya lihat kamu punya semangat dan hati yang kuat. Saya ingin kamu jadi orang kepercayaan saya. Kalau kamu terus jaga amanah ini, nanti usaha ini bisa kamu lanjutkan." Raihan terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Matanya memanas. Ia menunduk, menahan tangis. "Pak, saya cuma anak jalanan, dan justru itu yang bikin kamu kuat. Orang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang jatuh lalu bangun dan memilih untuk tidak jadi orang yang sama." Hari-hari selanjutnya, Raihan belajar lebih dalam tentang bisnis, dari manajemen stok, pemasaran online, hingga pelayanan pelanggan.
ia mulai menyusun ide untuk membuka cabang kecil di tempat-tempat strategis. Pak Rendra mendukungnya, dan pada usia 19 tahun, 2 tahun setelah Rehan kehilangan segalanya, ia menjadi manajer muda di toko buah, tempat ia dulu hanya mampir untuk mencari kulit jeruk di tong sampah. Dari anak orang kaya yang sombong menjadi anak jalanan yang hancur, lalu bangkit perlahan, Rehan kini berdiri di atas pijakan yang ia bangun sendiri, dengan kejujuran, kerja keras, dan hati yang baru. Hidup Rehan berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia bukan lagi anak yang tidur di empran toko dan mencari sisa makanan di tong sampah. Kini ia adalah manajer muda yang dipercaya mengelola salah satu toko buah terbaik di kota milik Pak Rendra. Namun semakin tinggi ia naik, semakin dalam pula bayang-bayang masa lalunya datang menghampiri. Suatu sore saat Rehan sedang membantu di gudang toko, seorang pegawai datang terburu-buru. "Mas Rehan, ada tamu nyariin. Katanya kenal sama Mas." Rehan keluar dan melihat seorang wanita setengah baya berdiri di depan toko. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat, dan matanya tampak berat menahan air mata. Rehan nyaris tak mengenalinya, sampai wanita itu berkata, "Rehan, nak, ini Bibi Sari." Rehan terpaku, nafasnya tercekat. Bibi Sari adalah asisten rumah tangga yang sudah bekerja di keluarganya selama bertahun-tahun. Orang yang dulu selalu ia abaikan, marahi, bahkan pernah ia usir hanya karena teh buatan tidak sesuai seleranya. "Bibi masih hidup?" gumam Rehan. Pelan Bibi Sari mengangguk. "Bibi dengar cerita kamu dari orang-orang. Bibi pikir kamu udah hilang. Tapi alhamdulillah, kamu masih ada, nak. Kamu berubah." Rehan tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Bibi Sari untuk pertama kalinya dalam hidupnya dengan tulus dan penuh penyesalan. Setelah duduk di pojok warung dekat toko, Bibi Sari mulai bercerita. Setelah kedua orang tua Rehan meninggal dalam kecelakaan, rumah Rehan dijual oleh pihak bank. Harta keluarga habis untuk melunasi hutang yang tak diketahui sebelumnya. Bibi Sari sempat mencari Rehan tapi tak berhasil. Ia sendiri hidup pas-pasan di desa, jadi tak bisa berbuat banyak. "Tapi sekarang kamu sudah jauh lebih baik, nak. Wajahmu bukan lagi wajah anak sombong dulu," ujar Bibi Sari sambil tersenyum haru. Rehan menunduk, hatinya campur aduk. Saini ia terlalu sibuk memperbaiki dirinya sampai lupa bahwa masih ada orang dari masa lalunya yang peduli. Setelah pertemuan itu, Rehan makin rajin bekerja. Ia merasa punya tanggung jawab moral bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang-orang yang dulu pernah ia sakiti. Namun pada suatu malam datang surat dari desa tempat Bibi Sari tinggal. Isinya membuat Rehan tercekat. "Nak Rehan, Bibi sudah sakit keras. Kalau bisa datanglah. Mungkin ini kali terakhir kita bisa bertemu." Rehan langsung izin pada Pak Rendra dan naik bus ke desa terpencil itu. Perjalanan memakan waktu hampir seharian. Sesampainya di sana, ia menemukan rumah kecil berdinding kayu dengan suara jangkrik dan aroma tanah basah menguar di udara. Di dalam, Bibi Sari terbaring lemah, nafasnya berat, tubuhnya kurus, tapi matanya masih berbinar saat melihat Rehan datang. "Alhamdulillah, kamu datang," bisiknya. Rehan duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Bibi Sari yang dingin. Ia tak bisa berkata-kata. "Nak, kamu bukan anak yang jahat. Kamu hanya pernah tersesat. Tapi sekarang kamu sudah kembali, dan itu lebih dari cukup." Air mata Rehan mengalir deras. "Maaf, Bi, dulu Rehan jahat, egois, kasar. Semua orang bisa berubah, nak. Bahkan tanah yang kering bisa subur kembali kalau diberi hujan. Kamu adalah tanah yang pernah retak tapi kini jadi tempat tumbuhnya benih kebaikan." Malam itu Bibi Sari meninggal dunia dengan senyuman tenang di wajahnya. Rehan memakamkan beliau dengan tangannya sendiri. Ia mengaji sampai fajar menyingsing, mengenang semua kenangan masa kecil, baik dan buruk. Tapi tepat saat Rehan bersiap kembali ke kota, kejutan besar datang. Seorang pria tua berjubah datang menghampiri Rehan di pemakaman. Wajahnya asing, tapi tatapannya tajam dan berwibawa. "Apakah kamu Rehan, anak dari Pak Darmawan dan Bu Nadira?" tanyanya. Rehan mengangguk ragu. "Iya, tapi Bapak siapa?" Pria itu tersenyum kecil. "Aku saudara jauh dari ibumu.
Dulu aku tinggal di luar negeri, tidak sempat pulang saat semua kejadian itu terjadi, tapi aku tahu segalanya, dan aku mencari kamu. Rayhan menatapnya dalam kebingungan. Kenapa Bapak cari saya? Ayahmu meninggalkan sesuatu, sebuah aset yang tidak diketahui oleh siapapun, sebuah rumah dan lahan kecil di daerah pinggiran kota atas nama kamu. Rayhan terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Ternyata ada warisan yang belum sempat disentuh siapapun, namun bukan harta itu yang membuat Rayhan terkejut. Pria tua itu melanjutkan, tapi yang lebih penting, ayahmu menulis surat untukmu, disimpan oleh notaris selama ini. Isinya hanya bisa diberikan saat kamu berusia 18 tahun, dan sekarang surat itu ada padaku. Dengan tangan gemetar, Rayhan menerima amplop usang yang sudah berdebu. Di sampulnya tertulis, "Untuk Rayhan jika suatu hari kamu jatuh dan bangkit kembali." Rayhan membuka surat itu perlahan. Isinya, "Nak Rayhan, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah melewati hal-hal yang bahkan ayah pun tidak bisa bayangkan. Ayah tahu, dulu kami terlalu memanjakanmu. Kami membuatmu merasa bahwa hidup itu selalu mudah. Tapi hidup tidak seperti itu. Jika kamu pernah kehilangan semuanya, ayah ingin kamu tahu, itu bukan akhir dari dunia, tapi awal dari jati dirimu. Kamu adalah anak yang cerdas, hanya perlu satu hal untuk berubah, jatuh. Bangkitlah nak, tapi bukan untuk jadi seperti kami dulu. Jadilah lebih baik. Jadilah manusia yang tahu rasa sakit, agar kamu bisa paham arti kebahagiaan. Kami sayang kamu. Kami percaya kamu akan menemukan jalanmu sendiri." Rayhan menutup surat itu dengan mata basah, dan saat itu ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Ia bukan hanya anak dari keluarga kaya yang bangkrut, ia adalah manusia baru yang dibentuk oleh luka, diuji oleh kehilangan, dan dikuatkan oleh pilihan untuk berubah. Rayhan bukan lagi korban dari masa lalunya, ia adalah arsitek masa depannya. Setelah menerima surat dari mendiang ayahnya, Rayhan tidak langsung pulang ke kota. Ia menghabiskan beberapa hari di desa tempat Bibi Sari dimakamkan, merenung di bawah pohon mangga yang rindang di halaman rumah kecil itu. Surat dari ayahnya terus ia baca berulang-ulang. Di sanalah ia sadar bahwa semua yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Kehilangan, kelaparan, kesendirian, dan kebangkitan, semuanya adalah bagian dari perjalanan agar ia bisa menjadi manusia yang lebih utuh. Beberapa minggu kemudian, Rayhan dan Pak Rendra pergi melihat tanah warisan yang disebut dalam surat. Letaknya di pinggiran kota, sekitar 1 jam dari pusat. Akses ke lokasi cukup bagus meski jalanan masih sempit. Saat mereka sampai, Rayhan terdiam. Di hadapannya terbentang tanah seluas hampir setengah hektar dengan pepohonan rindang dan sebuah rumah tua yang tampak usang namun kokoh. "Ini milikmu sekarang," kata Pak Rendra sambil menepuk bahunya. "Kalau kamu punya visi, tempat ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa." Rayhan berjalan pelan menyusuri tanah itu. Dalam kepalanya, gagasan-gagasan mulai tumbuh. Ia tidak ingin menjual tanah itu. Ia juga tidak ingin sekadar membangun rumah mewah. Ia ingin membangun sesuatu yang punya arti. Beberapa bulan berikutnya, Rayhan mulai merancang sebuah tempat yang ia beri nama Taman Harapan. Tempat itu bukan hanya kebun buah atau toko. Rayhan membayangkan tempat itu sebagai pusat pembelajaran dan usaha mikro, tempat anak-anak muda seperti dirinya dulu bisa belajar bekerja, berwirausaha, dan membangun karakter. Ia menggabungkan konsep toko buah dengan pelatihan kerja, pendidikan, karakter, dan rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Ia menghubungi teman-teman yang pernah satu nasib dengannya saat di jalan, termasuk Rafa si penjual gorengan dan beberapa anak lain yang ia kenal saat masih mengais sisa makanan. "Gue nggak janji kita langsung kaya," kata Rayhan saat mengajak mereka. "Tapi gue janji satu hal, di tempat ini nggak ada yang dianggap sampah." Mereka semua setuju. Tak ada bayaran besar di awal, hanya semangat dan tekad yang mereka punya. Awal pembangunan tidak mudah. Rayhan menggunakan sebagian tabungannya, dibantu Pak Rendra dan juga beberapa donatur yang mulai mengenalnya. Setelah kisah perubahannya tersebar di media lokal,
Ia juga berjualan lebih keras di toko, membagi waktunya antara manajemen dan pembangunan proyek Taman Harapan. Ia belajar cara mengurus izin, mendesain bangunan, dan mengatur anggaran. Saat kelelahan datang, ia hanya mengingat kalimat ayahnya, "Bangkitlah, tapi bukan untuk jadi seperti kami. Jadilah lebih baik." Setahun kemudian, Taman Harapan resmi dibuka. Tempat itu punya kebun buah sendiri, toko kecil, ruang kelas sederhana, mushola, dan bahkan tempat tinggal sementara untuk anak-anak jalanan yang ingin berubah. Di sana mereka bisa belajar bertani, berdagang, menulis, dan bahkan belajar akhlak dasar. Anak-anak muda yang sebelumnya tersesat mulai berdatangan. Beberapa dulunya pernah mencopet, mengemis, bahkan terlibat tawuran. Tapi Raihan menerima mereka dengan satu syarat. Kalau kamu ingin berubah, kamu harus benar-benar mau. Di sini kita belajar bukan buat jadi kaya, tapi buat jadi manusia. Suatu hari seorang wartawan dari media nasional datang untuk meliput kisah Raihan. Setelah artikel berjudul "Dari Anak Kaya Sombong ke Pendiri Taman Harapan" viral, banyak orang mulai datang, relawan, penyumbang, bahkan pejabat. Namun Raihan tetap sederhana. Ia tidak pernah melupakan masa kelamnya. Ia sering berkata di depan anak-anak binaannya, "Saya dulu lebih buruk dari kalian. Saya pernah mengusir orang miskin dari rumah saya, tapi hidup mengajarkan saya pelan-pelan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hati yang bersih dan niat untuk memperbaiki diri." Pak Rendra yang kini sudah pensiun berkata dengan bangga, "Raihan bukan hanya murid terbaik yang pernah saya temui, tapi juga pemimpin sejati karena dia memimpin dari luka, bukan dari singgasana." Pada peringatan 1 tahun berdirinya Taman Harapan, Raihan berdiri di panggung kecil di halaman tengah. Ratusan anak dan remaja berkumpul, beberapa menangis. Karena kisah mereka kini punya arah, Raihan membuka pidatonya dengan tenang. "Dulu saya punya segalanya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mencintai orang lain. Saat saya kehilangan semuanya, barulah saya belajar bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukan uang, bukan rumah, bukan status, tapi kesempatan untuk berubah. Dan kalian semua adalah bukti bahwa perubahan itu nyata." Suara tepuk, tangan bergemuruh. Langit senja tampak memerah di atas mereka, seakan memberkati semua perjuangan yang telah dilalui. Dan malam itu Raihan berdiri sendiri di kebun kecil belakang tempat itu, menatap langit dan berkata pelan, "Ayah, Ibu, Raihan tidak sempurna, tapi Raihan sudah kembali, dan semoga kali ini kalian bangga." Setelah menerima surat dari mendiang ayahnya, Raihan tidak langsung pulang ke kota. Ia menghabiskan beberapa hari di desa tempat Bibi Sari dimakamkan, merenung di bawah pohon mangga yang rindang di halaman rumah kecil itu. Surat dari ayahnya terus ia baca berulang-ulang. Di sanalah ia sadar bahwa semua yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Kehilangan, kelaparan, kesendirian, dan kebangkitan, semuanya adalah bagian dari perjalanan agar ia bisa menjadi manusia yang lebih utuh. Beberapa minggu kemudian, Raihan dan Pak Rendra pergi melihat tanah warisan yang disebut dalam surat. Letaknya di pinggiran kota, sekitar 1 jam dari pusat. Akses ke lokasi cukup bagus, meski jalanan masih sempit. Saat mereka sampai, Raihan terdiam. Di hadapannya terbentang tanah seluas hampir setengah hektar dengan pepohonan rindang dan sebuah rumah tua yang tampak usang namun kokoh. "Ini milikmu sekarang," kata Pak Rendra sambil menepuk bahunya. "Kalau kamu punya visi, tempat ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa." Raihan berjalan pelan menyusuri tanah itu. Dalam kepalanya, gagasan-gagasan mulai tumbuh. Ia tidak ingin menjual tanah itu. Ia juga tidak ingin sekadar membangun rumah mewah. Ia ingin membangun sesuatu yang punya arti. Beberapa bulan berikutnya, Raihan mulai merancang sebuah tempat yang ia beri nama Taman Harapan. Tempat itu bukan hanya kebun buah atau toko. Raihan membayangkan tempat itu sebagai pusat pembelajaran dan usaha mikro, tempat anak-anak muda seperti dirinya dulu bisa belajar bekerja, berwirausaha, dan membangun karakter. Ia menggabungkan konsep toko buah dengan pelatihan kerja, pendidikan, karakter, dan rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Ia menghubungi teman-teman yang pernah satu nasib dengannya saat di jalan.
termasuk Rafa, si penjual gorengan, dan beberapa anak lain yang ia kenal saat masih mengais sisa makanan. "Gue nggak janji kita langsung kaya," kata Reyhan saat mengajak mereka. "Tapi gue janji satu hal, di tempat ini nggak ada yang dianggap sampah." Mereka semua setuju. Tak ada bayaran besar di awal, hanya semangat dan tekad yang mereka punya. Awal pembangunan tidak mudah. Reyhan menggunakan sebagian tabungannya, dibantu Pak Rendra dan juga beberapa donatur yang mulai mengenalnya. Setelah kisah perubahannya tersebar di media lokal, ia juga berjualan lebih keras di toko, membagi waktunya antara manajemen dan pembangunan proyek Taman Harapan. Ia belajar cara mengurus izin, mendesain bangunan, dan mengatur anggaran. Saat kelelahan datang, ia hanya mengingat kalimat ayahnya, "Bangkitlah, tapi bukan untuk jadi seperti kami." Jadilah lebih baik. Setahun kemudian, Taman Harapan resmi dibuka. Tempat itu punya kebun buah sendiri, toko kecil, ruang kelas sederhana, mushola, dan bahkan tempat tinggal sementara untuk anak-anak jalanan yang ingin berubah. Di sana mereka bisa belajar bertani, berdagang, menulis, dan bahkan belajar akhlak dasar. Anak-anak muda yang sebelumnya tersesat mulai berdatangan. Beberapa dulunya pernah mencopet, mengemis, bahkan terlibat tawuran. Tapi Reyhan menerima mereka dengan satu syarat. "Kalau kamu ingin berubah, kamu harus benar-benar mau. Di sini kita belajar bukan buat jadi kaya, tapi buat jadi manusia." Suatu hari, seorang wartawan dari media nasional datang untuk meliput kisah Reyhan. Setelah artikel berjudul "Dari Anak Kaya Sombong ke Pendiri Taman Harapan" viral, banyak orang mulai datang, relawan, penyumbang, bahkan pejabat. Namun Reyhan tetap sederhana. Ia tidak pernah melupakan masa kelamnya. Ia sering berkata di depan anak-anak binaannya, "Saya dulu lebih buruk dari kalian. Saya pernah mengusir orang miskin dari rumah saya. Tapi hidup mengajarkan saya pelan-pelan bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hati yang bersih dan niat untuk memperbaiki diri." Pak Rendra yang kini sudah pensiun berkata dengan bangga, "Reyhan bukan hanya murid terbaik yang pernah saya temui, tapi juga pemimpin sejati karena dia memimpin dari luka, bukan dari singgasana." Pada peringatan 1 tahun berdirinya Taman Harapan, Reyhan berdiri di panggung kecil di halaman tengah. Ratusan anak dan remaja berkumpul, beberapa menangis. Karena kisah mereka kini punya arah, Reyhan membuka pidatonya dengan tenang. "Dulu saya punya segalanya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mencintai orang lain. Saat saya kehilangan semuanya, barulah saya belajar bahwa yang paling berharga dalam hidup ini bukan uang, bukan rumah, bukan status, tapi kesempatan untuk berubah. Dan kalian semua adalah bukti bahwa perubahan itu nyata." Suara tepuk tangan bergemuruh, langit senja tampak memerah di atas mereka, seakan memberkati semua perjuangan yang telah dilalui. Dan malam itu Reyhan berdiri sendiri di kebun kecil belakang tempat itu, menatap langit dan berkata pelan, "Ayah, Ibu." Reyhan tidak sempurna, tapi Reyhan sudah kembali, dan semoga kali ini kalian bangga. Reyhan memulai hidup sebagai anak kaya yang arogan, jatuh ke titik paling gelap, lalu bangkit dengan tekad dan hati yang baru. Ia menemukan makna bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia beri. Dan pada akhirnya, Tuhan tidak hanya mengembalikan arah hidupnya, tapi juga memberinya hadiah yang tak pernah ia duga. Seorang saudara, sebuah keluarga, dan dunia yang lebih baik karena kehadirannya.